Perkenalkan, nama saya Yakub Rahayaan dengan NIM 230211060066. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kuliah Cisco Packet Tracker 2.9.2 Basic Switch and End Device Configuration. Pada tugas kali ini terdapat 3 bagian. Bagian pertama ada Setup the Network Topology. Bagian kedua kita akan mengkonfigurasi PC host. Dan bagian ketiga kita akan mengkonfigurasi dan verifikasi pengaturan basic switch. Kita masuk ke bagian yang pertama. Di sini ada bagian kanan sini ada terdapat rak. Di bagian rak kanan sini terdapat barang-barang, ada switch, ada router, dan ada PC. Bagian A kita akan menaruh switch 1 dan switch 2 ke rak kiri. Kita taruh di sini. Dan switch 1 dan switch 2. Dan kita menaruh PC di meja, PC A dan PC B. Langkah selanjutnya kita menyalakan PC. Kita bisa klik PC ini, lalu kita tekan tombol yang sini. Ketika dia sudah berwarna kuning, artinya sudah menyala. Kita keluar. Lakukan hal yang sama pada PC B. Langkah selanjutnya kita akan mengambil kabel crossover, lalu kita akan hubungkan pada base Ethernet 01 pada switch 1. Kita bisa klik kanan, lalu inspect, lalu kita mencari port flash Ethernet 01 yang paling atas ini, lalu kita hubungkan pada switch yang kedua. Selanjutnya kita akan mengambil kabel straight through yang warna kuning ini, lalu kita akan menghubungkan antara switch 1 dengan PC A. Kita klik kanan, kita cari port flash Ethernet 06. Ini, lalu kita hubungkan ke PC A. Selanjutnya kita ambil kembali kabel straight through, kita hubungkan antara switch 2 dengan PCB. Sini diminta kita masukkan pada port flash Ethernet 018. Kita cari flash Ethernet 018, lalu hubungkan ke PCB. Oke, untuk bagian pertama sudah selesai. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Di sini kita akan mengkonfigurasi PC host. Kita bisa klik pada PC A dan masuk ke desktop dan IP configuration. Kita klik PC A, kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Kita akan masukkan IP address PCI yaitu 192.168.1.110, atau kita bisa lihat pada tabel ini yang PCA
IP-nya 192.168.192. Lalu kalau sudah, kita bisa close. Lakukan hal yang sama pada PCB. Masuk ke desktop, aktif configuration, dan kita masukkan di sini IP address dari PCB. Address PCB yaitu ini 192.168.1.1.11. Kita close. Langkah selanjutnya kita akan mencek apakah PCA dan PCB sudah saling terhubung dengan menggunakan prom yang ping ini. Jadi kita bisa masuk ke PCA, kita buka desktop dan command prompt, kita masukkan ping dan IP address dari PCB, karena kita akan mengecek apakah PCB sudah terhubung dengan PCA atau sudah atau belum. Di sini PCA dan PCB sudah saling terhubung. Replaynya sama seperti yang ada di task. Dan untuk bagian kedua sudah selesai. Dan kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan mengkonfigurasi dan verifikasi pengaturan basic switch. Langkah yang pertama, kita akan mengambil kabel konsol. Kita cari kabel konsol ini. Lalu kita hubungkan antara switch 1 dengan PCA. Cari port kabel konsol. Kalau tidak ada, kita bisa cari di real, bagian real. Kita bisa masukkan pada port yang sesuai. Kita hubungkan pada PCA. Oke. Selanjutnya, kita buka terminal pada PCA. Kita klik, lalu kita masuk ke desktop dan kita pergi ke terminal. Oke. Di bagian C, kita diminta untuk masuk ke privilege exec mode. Nah, pada bagian ini kita baru masuk ke user mode saja. Ketika ingin masuk ke privilege mode, kita bisa mengetik enable. Di sini terlihat perbedaan antara user mode dan privilege exec mode. Pada user mode, tulis nama hostname-nya adalah switch, lalu ada tanda lebih dari. Kalau privilege, dia itu ada tanda pagar. Perbedaan antara user mode dan privilege, pada user mode kita hanya dapat melihat pengaturannya saja, atau kita hanya bisa melihat atau membaca saja. Kita tidak bisa mengkonfigurasikan. Untuk mengkonfigurasikan, kita harus masuk ke privilege exec mode-nya. Lalu bagian E, kita masuk. Bagian D, kita masuk ke global configuration mode dengan menggunakan prompt configure terminal. Di sini terlihat perbedaan antara privilege exec mode dan ketika kita sudah masuk ke global configuration.
namanya ada switch, lalu ada tanda buka kurung, config, dan tutup kurung. Untuk keluar dari global configuration mode, kita bisa Ctrl Z ini, dan dia sudah kembali ke privilege exec mode. Kita bisa masuk lagi ke global configuration. Lalu di sini diminta untuk mengganti nama hostnya menjadi S1 ya. Untuk mengubah nama hostnya, kita bisa menggunakan from hostname, lalu namanya S1 sesuai dengan instruksi pada tabel. Selanjutnya kita akan membuat local password. Kita bisa menggunakan from enable secret class. From ini berfungsi untuk membuat password pada Cisco. Lalu line console 0. Line console 0 ini untuk mengaktifkan password yang akan kita buat. Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Passwordnya kita masukkan Cisco, lalu kita login. Kalau sudah, kita bisa keluar. Sip. Bagian selanjutnya, bagian G, kita akan membuat VLAN 1 dengan from interface VLAN 1. Lalu di sini kita akan masukkan IP address dari switch 1 ini, yang dimana IP address-nya adalah 192.168.1.1. 192.168.1, dan kita juga masukkan subnet max-nya. Selanjutnya kita mengaktifkan interface VLAN 1-nya dengan from no shutdown. Langkah selanjutnya bagian H, kita akan membuat login banner atau papan peringatan. Kita bisa keluar dulu, exit. Banner ini, papan peringatan ini berfungsi untuk memberi pesan ketika ada akses yang tidak sah masuk ke dalam switch kita. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan from banner motd, lalu pagar, lalu enter. Untuk selanjutnya kita bisa masukkan pesan. Pesannya bebas. Di sini kita akan menggunakan akses tidak sah, dilarang masuk. Akhir pesan kita tutup dengan tanda pagar. Selanjutnya kita bisa keluar. Untuk menyimpan semua pembaruan ini yang berjalan di running config ini, kita bisa gunakan from copy running config startup config. Yang bagian ini, save the configuration to the startup file. Copy di sini artinya kita akan mengcopy
konfigurasi yang pada running ini, kita akan copy ke startup config atau pengaturan awalnya. Di sini ada apakah destination file name-nya adalah startup config, kita bisa enter. Selanjutnya bagian C, kita akan display the current configuration dengan prompt show running config. Di sini hostname-nya sudah berubah, yang awalnya tadi switch sudah berubah jadi S1, dan ada password enable secret-nya sudah terencryption. Kita spasi saja. Di sini IP address-nya sesuai dengan switch yang pertama, dan ada banner MOTD yang tadi kita sudah masukkan, akses jasa dilarang masuk. Ada password Cisco, spasi. Selanjutnya display the ICE version. Bisa menggunakan perintah show version. Kita copy saja, kita next. Bagian selanjutnya display the status of the connected interface on the switch. Jadi kita akan menampilkan status interface apa saja yang terhubung pada switch yang pertama. Kita menggunakan perintah show IP interface brief. Di sini dapat terlihat port-port apa saja yang terhubung ke switch 1. Yang tadi flash Ethernet yang warna orange ini, flash Ethernet 01, ada juga flash Ethernet 06 yang hijau. Lalu ada VLAN 1 atau kabel konsol yang warna biru tadi. Oke, close the window. Dan lakukan hal yang sama pada switch yang nomor 2. Kita melakukan hal yang sama pada switch yang nomor 2. Kita ambil kabel konsol, lalu kita hubungkan ke switch 2. Kita pergi ke rear, lalu hubungkan di sini, lalu hubungkan ke PCB. Selanjutnya kita bisa masuk ke PCB, kita buka desktop, lalu buka terminal, kita oke. Di sini kita masih di user mode, kita pindah ke privilege enable. Lalu kita pergi ke global configuration dengan perintah configure terminal. Selanjutnya kita akan memberi nama, kita mengganti nama yang defaultnya switch, kita ubah ke namanya jadi S2 sesuai dengan tabel ini. Langkah selanjutnya bagian F, kita akan membuat local password. Caranya sama seperti yang switch 1, kita enable secret class untuk membuat passwordnya, lalu line console 0 untuk mengaktifkan password yang akan kita buat, lalu masukkan passwordnya apa. Di sini passwordnya adalah Cisco. Kita login, lalu kalau sudah kita bisa keluar. Bagian G kita akan membuat VLAN 1. Kita interface VLAN 1.
Lalu kita masukkan IP address dari switch yang kedua beserta subnet masknya. IP switch 2 itu 192.168.112. Dan subnet masknya 255. Untuk mengaktifkan konfigurasi VLAN 1, kita menggunakan prompt no shutdown. Nah, di sini VLAN 1 sudah berubah. Langkah selanjutnya kita akan membuat login banner. Kita keluar dulu, lalu kita membuat banner MMTD. Kita akan masukkan pesan yang sama seperti tadi, akses tidak sah, dilarang masuk. Langkah selanjutnya kita akan save konfigurasi dengan cara copy running config startup config. Sama seperti tadi, artinya kita mengcopy semua yang ada di sini pada running config ini. Kita akan taruh ke startup config. Kita akan menyimpan ke pengaturan awalnya. Ini ada error. Oh, kita harus keluar dulu ke privilege exit mode, lalu kita simpan di sini. Kita enter. Oke. Selanjutnya display the current configuration. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah. Yang default-nya adalah switch, sudah berubah jadi S2. Ada enable security-nya yang sudah terenkripsi. Spasi. Ada IP address switch 2 ini 192.168.112, dan ada banner MMTD-nya. Ada password Cisco. Oke, selanjutnya kita akan display the highest version. Sama seperti tadi, show version. Lalu display the status of the connected interface on the switch dengan cara show IP interface brief. Di sini ada flash Ethernet 01 yang ini, yang orange. Lalu ada yang terhubung juga, ada flash Ethernet 018 yang hijau tadi, yang ini terhubung ke PCB. Dan ada juga VLAN 1 atau kabel konsol yang biru ini. Oke, di sini kita bisa close window-nya. Dan di sini sudah 100%. Dan kita cek. Semuanya sudah centang ya. Sekian penjelasan dari Cisco Packet Tracker 2.9.2 ini. Terima kasih.